Ya, lurus, rapat barisan, itu komandonya imam. Ya, bahkan masih ada terkadang imamnya sudah kasih komando untuk baris, lurus dan rapat, masih ada jemaah yang masih nyender. Ya, masih rebaan deh. Ya, masih mainin HP. Ya, masih jawab WA. Ya, ini berarti makmumnya nggak patuh terhadap komando imam. Ya, jadi masalah-masalah itu seharusnya sudah selesai saat qomat dikumandangkan. Kan qomat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, salat udah sebentar lagi hendak akan didirikan. Jadi harusnya kalau udah qomat semua aktivitas itu dihentikan. Yang lagi rebaan bangun, yang masih nyender segera berdiri, yang belum baris segera masuk barisan, yang belum rapat, yang belum lurus dirapatkan dan diluruskan. Sebab wujub mutaba'atil imam, mematuhi komandonya imam, ini adalah sebuah keharusan dalam prosesi sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap rekan-rekan, saudaraku seiman, keluarga besar Jamaah Masjid Haqqul Mubin PT Astra Honda Motor, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita melanjutkan taklim rutin bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap bulan ini bisa menjadi tabungan amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Melanjutkan pembahasan mengenai tentang fikih salat berjamaah. Terakhir kita menyampaikan informasi yang terkait dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad naha an naqaril ghurab, yang mana melarang kita untuk salat seperti burung gagak yang sedang matuk-matuk. Iya, burung gagak yang lagi makan, ya, matuk-matuk, maksudnya gerakan sholatnya terlalu cepat. Ya, rukuknya belum sempurna, dia udah bangun, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya belum sempurna, dia udah bangun, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujudnya belum sempurna, dia udah sujud lagi. Ya, itu namanya seolah-olah seperti burung gagak yang mematuk-matuk, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan insya Allah tidak ada lagi jamaah kita yang sholatnya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebab sebagaimana yang sudah kita informasikan 1 bulan yang lalu, yang namanya sholat itu harus ada yang disebut dengan tumakninah. Ya, masih ingat ya rekan-rekan ya, tumakninah.
yang itu harus melekat pada tiap-tiap gerakan sholat. Saat kita diri betul-betul tegak berdiri, jangan belum tegak udah keburu ruku. Kalau udah ruku, ya biarkan, luruskan lehernya, punggungnya, ya jangan belum lurus udah keburu sami Allahu liman hamidah. Saat kita i'tidal juga demikian, saat sujud juga demikian. Begitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman la yuqimu salbuh. Ya, orang yang salat tidak meluruskan punggungnya, la yuqimu salbah fir ruku'i was sujud, pada rukuknya dan pada sujudnya, ini dikhawatirkan ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memenuhi persyaratan standarnya. Ya, salatnya reject, ya cacat produksi, ya nggak bisa nanti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadahnya menjadi sia-sia, tidak bernilai pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Ya, maka mudah-mudahan insya Allah jemaah kita semuanya salatnya memperhatikan hal-hal yang sudah diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang italatul imam ar-rak'atul ula wa intizar man ahassa bihi dakhilan liyudrikal jamaah. Ya, ini terakhir sampai sini ya. Masih ingat catatannya? Masih ingat apa udah lupa? Ya, ini catatannya. Ya, tentang dianjurkannya kita saat sholat berjamaah, kalau memang imam merasa, ya terutama ada makmum yang baru datang, ya sekiranya bersedia menunggu terlebih dahulu, jangan keburu ruku sebelum jamaahnya masuk ke barisan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, bahkan dianjurkan untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Ya, jadi kalau kita sholat, upayakan rakaat pertamanya agak lebih panjang dibandingkan rakaat-rakaat setelahnya. Ya, karena kan biasa kalau kita udah qomat, sholat udah dimulai, masih ada nggak jemaah kita yang lagi tempat duduk? Iya, mungkin ada yang lagi ngantri di kamar mandi, ya, atau mungkin ada yang lagi jalan, belum dia baris. Ada yang mungkin lagi di lift. Ya, ini jangan sampai gara-gara imamnya keburu ruku, sami Allahu liman hamidah, akhirnya mereka pada masbuk. Ya, jadi idealnya ya dikasih pur waktu yang sekiranya cukup, ya agar meminimalisir setidaknya jumlah jamaah yang terlambat. Ya, makanya dianjurkan untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Ya, jadi kalau tidak salah hadisnya sudah kita tampilkan di pertemuan bulan yang lalu. Nah, hari ini kembali kita tampilkan hadis, ya, dari Abi Qatadah. Kelihatan hadisnya? Paragraf kedua di sebelah kanan. Paragraf kedua sebelah kanan. Fa fi hadisi Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula. Ya, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu biasa, beliau kalau sholat, mimpin sholat jadi imam, beliau memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat-rakaat lainnya. Qala, kata Abu Qatadah, fadhananna annahu yuridu bidzalika ayudrikan nas rakaatal ula. Ya, kami menyangka, itu kata para sahabat, kenapa Rasulullah memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat-rakaat setelahnya? Karena Rasulullah ingin masih memberikan kesempatan terakhir kepada jemaah, kepada para sahabat,
agar mereka keburu sholat bersama Rasulullah, tidak ketinggalan walaupun cuma 1 rakaat. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Ya. Oleh karena itu maka ini bisa menjadi perhatian nanti di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, jadi kalau kita sholat subuh biasanya berapa menit? 10 menit. Ulamaan 10 menit. Iya. 6 menit. Ya, sekitar itulah. Ya, mau 6 menit, 10 menit disesuaikan. Ya, kalau kita sholatnya 10 menit misalnya, berarti 1 rakaatnya berapa menit? Ya, jangan 5 menit 5 menit. Ya, karena kalau 5 menit 5 menit berarti tidak ada yang panjang antara 1 rakaat dengan rakaat lainnya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, sholat subuhnya 10 menit, maka jadikan rakaat pertama 6 menit, rakaat kedua 4 menit, begitu kira-kira. Atau rakaat pertamanya 7 menit, rakaat keduanya 3 menit, begitu kira-kira. Disesuaikan. Yang penting prinsipnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat setelahnya. Itu kalau kita lakukan seperti itu, dapat bonus tambahan pahala, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya Rasulullah? Memperpanjang rakaat yang pertama. Ya, demikian juga nanti pada saat misalnya saat sedang melaksanakan ibadah sholat, kita merasa ada makmum yang baru datang. Ya kan, kadang kita lagi sholat udah mulai, imam di depan, berasa nggak kalau imam itu saat ada makmum baru datang? Iya, ada suara kuncinya. Iya, berasa ya. Ya, jalannya, langkah kakinya. Ya, apalagi kalau model masjidnya tidak memanjang seperti masjid kita. Ya, masjidnya ya tidak terlalu luas sehingga imam kadang merasa ada makmum yang baru datang. Maka kalau imam merasa begitu, jangan langsung gua langsung ruku dah biar terlambat tuh. Enggak, jangan langsung ruku. Berikan kesempatan mereka bergabung terlebih dahulu untuk takbiratul ihram sehingga kita bisa ruku sama-sama. Sebab kalau sampai mereka yang terlambat itu bisa ruku sama-sama, mereka dapat kebagian 1 rakaat sempurna. Ya, sehingga nanti kita salam, mereka bisa salam bareng kita, tidak masbuk. Karena nanti hadis sudah, kalau tidak salah pernah kita sampaikan, man wajadar ruku faqad wajadar rak'ah. Siapa yang mendapati ruku bersama imam secara sempurna, maka dia dapat rakaat sempurna bersama imam. Walaupun itu makmum belum baca surat Al-Fatihah. Ini namanya rakaat bonus. Ya, jamaah yang terlambat itu dapat bonus. Yang penting dia bisa ruku bareng bersama imam. Ya, makanya kalau bisa bareng ruku bersama makmum yang terlambat, diupayakan dilaksanakan. Insya Allah imam ini nanti dapat poin, makmumnya juga dapat poin, mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai situ ya. Baik, kita lanjutkan. Wujub mutaba'atil imam wa hurmati musabaqatihi. Ya, ini informasi baru yang belum kita sampaikan tentang larangan keras mendahului imam. Ya, enggak boleh. Dan harus ada kepatuhan makmum untuk mengikuti imam. Ya, ini hadisnya kita sampaikan, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi yang namanya makmum prinsipnya harus patuh kepada imam. Wujub mutaba'atil imam. Ya, jadi kalau udah imam bilang sawu sufufakum, apa tuh artinya? Ya,
lurusin barisannya. Ya, ini kadang imam udah ngomong lurusin barisannya, jamaah barisnya masih mengsong-mengsong. Rapetin. Ya, karena lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah salat. Ya, artinya kalau imam sudah kasih komando, kita harus mematuhi komandonya imam. Jangan imam udah bilang suruh rapat, kita masih renggang-renggang. Ya, rapat. Yang kiri geser ke kanan, yang kanan geser ke kiri. Imam dijadikan sebagai sentral. Ya, lurus, rapat barisan, itu komandonya imam. Ya, bahkan masih ada terkadang imamnya sudah kasih komando untuk baris lurus dan rapat, masih ada jemaah yang masih nyender. Ya, masih rebaan deh. Ya, masih mainin HP. Ya, masih jawab WA. Ya, ini berarti makmumnya nggak patuh terhadap komando imam. Ya, jadi masalah-masalah itu seharusnya sudah selesai saat qomat dikumandangkan. Kan qomat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, salat udah sebentar lagi hendak akan didirikan. Jadi harusnya kalau udah qomat, semua aktivitas itu dihentikan. Yang lagi rebaan bangun, yang masih nyender segera berdiri, yang belum baris segera masuk barisan, yang belum rapat, yang belum lurus dirapatkan dan diluruskan. Sebab wujub mutaba'atil imam, mematuhi komandonya imam, ini adalah sebuah keharusan dalam prosesi sholat berjamaah. Ya, dan nanti diminta setiap makmum untuk patuh terhadap komando imam, termasuk nanti pada saat imamnya sudah memulai sholat. Ya, imam kan kalau udah kasih aba-aba, udah kasih komando sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamati shalah, takbir dia, Allahu Akbar, berarti sholatnya udah dimulai. Apa tugas kita? Tugas kita langsung segera mulai melaksanakan ibadah sholat, sebab imam itu sudah kasih komando. Ya, ini lagi-lagi HP. Ya, jangan masih di kotak-katik. Kalau imam sudah takbiratul ihram, taruh semuanya HP-nya di silent sudah. Itu tadi Pak Qomat sudah berkumandang. Saat imamnya sudah takbir, kita segera takbir, ngikutin takbirnya imam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kepatuhan yang harus kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak boleh sebaliknya. Ya, sebaliknya itu artinya ada makmum yang terlalu rajin sampai-sampai imamnya belum takbir, dia takbir duluan. Ya, imamnya baru sawu sufufakum. Ya, kelamaan nih imam sawu sufufakum, gua udah lurus, udah rapat masih sawu sufufakum aja. Ana duluan dah. Allahu Akbar. Ntar biarin imamnya nyusul. Ya, maka itu hukumnya haram, hurmah, nggak boleh makmum takbir lebih dahulu sebelum imamnya takbir. Ya, bahkan nanti dalam kasus-kasus tertentu ya akan hilang keterikatan kita dengan sholat berjamaah ya kalau kita tidak mematuhi atau bahkan mendahului gerakan-gerakannya imam padahal imam belum kasih komando. Ya, jadi kalau imam masih diri, semuanya diri. Jangan imamnya masih diri, kelamaan imam, ana ruku duluan dah. Ya, imamnya masih ruku, udah sami Allahu liman hamidah. Imamnya masih sami Allahu liman hamidah, dia udah keburu sujud. Ya, imamnya udah tahiyat akhir, dia udah salam. Boleh apa enggak itu? Ya, secara hukum fikih tidak boleh, haram hukumnya, dan itu tertuang dalam ancaman yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Ya, ini saya kutipkan hadisnya. Amma yaksha
alladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah enggak takut itu jamaah yang kadang-kali seringkali dia mendahului gerakan imam? Dia angkat kepalanya padahal imam belum ngangkat kepalanya. Dia sami Allahu liman hamidah padahal imamnya masih rukuk. Dia Allahu Akbar duduk di antara dua sujud padahal imamnya masih sujud. Ya, apa enggak khawatir nanti di hari kiamat naudzubillah akan dikutuk, dia punya wajah, dia punya kepala, dia punya muka seperti kepalanya himar. Ya, ini mohon maaf, himar. Ya, bahasa kitanya itu keledai. Ya, binatang simbol kebodohan. Ya, orang Arab itu kalau dikatain himar, ya itu kayak kita ngatain orang, ya mohon maaf, ya monyet begitu ya. Ya, itu artinya ancaman yang begitu keras dari Rasulullah. Jangan sampai ada di antara jamaah yang mendahului gerakannya imam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi di antara jamaah kita yang tidak patuh dengan imam, insya Allah Ta'ala. Iya. Bahkan lebih detail, ini ada informasi dari sahabat Nabi Al-Barra radhiyallahu anhu, Barra bin Azib ya radhiyallahu anhu. Hadisnya muttafaqun alaihi, sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kelihatan bahasa Arabnya? Ya, apaan bacaannya? Ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh Barra bin Azib, ya. Kami itu kalau pengen sujud, ya ngelihat dulu Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah udah sujud, baru kemudian kami sujud. Ya, jadi salat berjamaah itu gerakannya tidak bareng. Ya, Rasulullah sujud dulu, baru kemudian sahabatnya sujud ngikutin sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan sama-sama sujud. Ya, khawatir kalau sama-sama sujud lebih dulu sujudnya makmum ketimbang sujudnya imam. Ya, makanya saking patuhnya para sahabat kepada Rasulullah, kata Barra bin Azib, kami itu kalau pengen sujud, ya memastikan Rasulullah itu udah sujud, baru kemudian kami ngikutin sujud. Dan begitu juga gerakan-gerakan lainnya. Ya, pengen bangun dari sujud, ya pastikan dulu Rasulullah bangun dari sujud, baru kemudian kami bangun dari sujud. Begitu informasi yang disampaikan oleh Barra bin Azib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam naqa sujudan ba'dahu, kami tidak meletakkan wajah, tangan, kaki kami untuk sujud kecuali kami pastikan Rasulullah sudah dalam keadaan sujud, agar gerakan kami tentunya tidak mendahului gerakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa kita pahami. Baik, kita lanjutkan poinnya. In'iqadul jamaah biwahidin ma'al imam. Tun'aqadul jamaah biwahidin ma'al imam walau kana ahaduhuma sabiyan aw imra'atan. Yang paling atas. Ya, salat berjamaah itu sudah bisa dilaksanakan walaupun temannya cuma satu orang. Ya, jangan sampai nanti gara-gara yang hadirnya sedikit kita jadi males sholat berjamaah. Ya, itu nggak ke masjid, males di masjid, paling cuma berapa orang yang datang. Ya, tetap kita sholat berjamaah walaupun orangnya cuma satu tambah satu. Ya, itu sudah terhitung sholat berjamaah. Ya, bahkan walaupun teman kita itu adalah
anak kecil, walau kana ahaduhuma sobiyan. Jadi walaupun makmumnya satu orang anak kecil, itu sudah terhitung sholat berjamaah. Ya, ini maksudnya jangan sampai nanti terjadi kadang suatu ketika ya rekan-rekan pernah datang ke masjid misalnya pengen sholat asar, ya datangnya 4:30, jemaahnya mau udah bubar 3:30 udah bubar, kita datang ke masjid 4:30, tengok nggak ada orang, yang ada cuma anak kecil. Ya kebanyakan kadang orang lebih milih sholat sendirian ketimbang berjamaah sama anak kecil. Padahal kalau dia mau sholat berjamaah sama anak kecil itu sudah sah sholat berjamaahnya, pahalanya beda dibandingkan dia sholat cuman sendirian. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, bisab'in wa ishrina darajah, dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya kalau kita sholat berjamaah. Ya, jadi upayakan jangan kita sholat sendirian, upayakan berjamaah. Walaupun berjamaah cuman satu orang, walaupun satu orangnya anak kecil, bahkan walaupun satu orangnya perempuan. Ya, jadi kalau kita sendirian, ya ada ibu-ibu sendirian, ya kita sholat bareng dia berjamaah, sah secara hukum fikih sholat berjamaah. Ya, selama tentunya ya tidak terjadi ikhtilat ya. Ya jangan nanti nggak ada orang, di situ ada perempuan satu, ya karyawati, akhirnya kita masuk aja ke ruangan dia sholat berjamaah, ya itu terjadi ikhtilat. Ya tidak, yang penting dipastikan tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-duaan tanpa kontrol di ruangan tertutup dengan yang bukan mahram, itu namanya ikhtilat. Khawatir nanti ada fitnah, ada bisikan-bisikan setan. Tapi kalau tempatnya terbuka, ya terhindar dari fitnah, boleh kita berjamaah dengan yang berbeda jenis. Yang penting barisannya diatur, tidak terjadi khalwat. Ya, baik. Kemudian ini kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan mengenai tentang tata cara baris berbaris. Udah pernah ya? Udah pernah apa udah lupa? Iya. Ya, baris berbaris. Apa belum ya? Jadi tentang bab sunnah sholat. Ya, sunnah sholat kan diantaranya baris berbaris. Nanti saya cek lagi apakah sudah atau belum, karena kalau yang sudah saya kasih tanda, kalau belum nanti insya Allah akan saya sampaikan. Ya, dalam agama kita itu berbaris sholat itu ada mekanismenya. Ya, kita baris berbaris di sholat itu tidak sama seperti baris berbaris upacara bendera 17 Agustusan. Ya beda. Ya, kalau upacara kita baris, rencangkan tangan ya. ada jeda. Ya, tapi kalau sholat beda baris kalau makmumnya cuma satu orang, beda baris kalau makmumnya ada 2 orang, beda baris kalau makmumnya yang satu orang laki-laki, yang satu orang perempuan, beda baris kalau ada makmumnya 3 orang, yang satu laki-laki dewasa, yang satu anak-anak, yang satu perempuan. Yang itu ada dalam slide khusus yang sudah saya siapkan. Ya mudah-mudahan sudah pernah kita bahas, kalau belum nanti insya Allah akan kita sampaikan. Ya, jadi prinsipnya kalau kita sholat berjamaah makmumnya cuman sendirian, di mana posisi imam? Di kanan apa di kiri? Posisi imam di kanan apa di kiri? Imamnya di kiri, makmumnya di kanan, apa makmumnya di kanan, imamnya di kiri? Ya sama aja. Ya kan pertanyaannya, imamnya di kiri, makmumnya di kanan, apa makmumnya di kanan, imamnya di kiri? Ya sama aja. Imamnya di kiri, makmumnya di kanan, sejajar. Iya. Ya, jadi bukan imamnya di belakang. Kalau imam di belakang, imam di belakang. Makmumnya di belakang maksudnya. Jadi kalau makmumnya di belakang itu kalau makmumnya lebih dari 1 orang.
Kalau makmumnya cuma satu, makmum baris di sebelah kanannya imam. Ya, jadi kalau rekan-rekan ingin sholat berjamaah, datang ke masjid, ada jemaah tuh lagi sholat sendirian, silahkan gabung, nempelnya diri di sebelah kanan, sehingga otomatis tahu kalau ada orang ya nempel sholat di sebelah kanan kita, berarti dia ingin bermakmum kepada kita, sehingga nanti kita rubah niatnya menjadi makmuman ya bagi yang baru bergabung, dan imamnya merubah menjadi imaman. Ya. Dan kita bisa memastikan kalau ada jamaah lagi yang baru datang, ada dua temennya lagi sholat berdampingan, berarti dia lagi sholat berjamaah. Sehingga kalau kita mau gabung, silahkan gabung ya, biar jamaahnya bertambah banyak dan kita mengikuti komandonya imam dalam pelaksanaan sholat berjamaahnya. Ya. Wa qad jaa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bitu inda khalati Maimunah. Ini informasi hadisnya ya, kita sampaikan dan kita kutipkan mengenai informasi tersebut sebab dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang sholat dirinya salah, dirinya di sebelah kiri ya, lalu kemudian sama Rasulullah, kemudian fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi ya, diputer, saya punya kepala sama Rasulullah, dipegang agar berubah posisi yang tadinya berada di sebelah kiri Rasulullah menjadi berada di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena posisinya kebalik. Ya, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kalau ada teman kita yang ikut sholat berjamaah bersama kita yang mana posisi dirinya salah, ya imam boleh membetulkan posisinya. Ya, kita lagi sholat sendirian, ada teman kita yang baru datang sholat berjamaah sama kita bareng, cuman dia dirinya di sebelah kiri, salah apa kebalik? Salah. Ya salah juga, ya kebalik juga. Ya, maka imam boleh pegang palanya biar dia pindah ke sebelah kanan. Boleh. Ya, mana dalilnya ini? Rasulullah pegang palanya diputer ke sebelah kiri. Ya, mudah-mudahan makmumnya nggak marah. Apaan sih lo pegang-pegang pala gitu ya? Ya, mudah-mudahan nggak marah. Ya, karena ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada makmum yang dirinya salah, sama Rasulullah dipegang palanya. Ya, fa akhadha bi ra'si, ra'si itu kepala. Rasulullah pegang kepala saya, fa aqamani an yaminihi, kemudian diputer saya punya kepala biar posisi saya berada di samping kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi boleh. Ya, ini juga menunjukkan gerakan-gerakan yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Ya, makanya nanti dalam fikih membatalkan sholat, al-mubtilatus sholah, udah pernah kita bahas belum? Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Iya, ya, ada gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat kalau itu ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Ya, seperti tadi ya, Rasulullah muter kepala orang, kepala jemaah biar pindah posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan, tapi sholatnya tetap dilanjutkan. Berarti sholatnya Rasulullah nggak batal. Padahal itu gerakan bukan gerakan sholat, tapi ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Makanya nanti dalam fikih kontemporer, ya ini juga menjadi perhatian. Kalau ada jemaah kita, mohon maaf, lagi sholat HP-nya bunyi, pernah nggak tuh? Keruling begitu bunyi. Ya, apa yang harus dilakukan? Jangan diem baik. Ya, sampai salam HP-nya bunyi gak dimatiin. Karena dia khawatir kalau matiin HP membatalkan sholat.
justru kalau dia tidak matikan itu mengganggu kekhusyuan jamaah satu masjid. Ya, maka secara hukum fikih boleh rekan-rekan kalau lagi sholat HP-nya bunyi, silahkan ambil HP-nya, bukaannya pakai password lagi. Ya, penting passwordnya. Ya, passwordnya pakai jempol, pakai mata, pelototin HP-nya. Ya, silent atau matiin, sholatnya nggak batal. Yang batal itu kalau diangkat. Halo, Anda lagi sholat nih, ntar dulu hubungin lagi, ya itu batal. Tapi kalau cuman sekedar aktivitas tadi yang ada kaitannya dengan kemaslahatan ibadah sholat, itu tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat. Seperti Rasulullah tadi lagi sholat, pegang kepala jemaahnya, makmumnya diputer biar belok ke sebelah kanannya, ya agar untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah, dan Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya dan jamaahnya juga tetap melanjutkan sholatnya. Ya, ini hadisnya dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, ya sahih, disahihkan oleh Syuaib Al-Arnud dalam kitab Takhrij. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada informasi yang juga tidak kalah penting untuk disampaikan mengenai tentang kebolehan seseorang yang sudah melaksanakan ibadah sholat untuk nemenin saudaranya yang belum sholat berjamaah sementara dia datang ke masjid cuman sendirian. Ya, ini contoh yang paling gampang. Kita kan udah pada sholat asar ya. Udah pada sholat asar, lagi ngumpul-ngumpul, ada jemaah baru datang. Datangnya sendiri, belum sholat asar. Dia sholat asar sendirian. Pahalanya berapa kalau sendirian? 1. Maka boleh kalau ada di antara kita yang mau menjadi relawan, ya, nemenin dia biar jangan sholat sendirian, biar pahalanya dilipat gandakan menjadi 27. Itu boleh. Ya, dan lantaran kita temenin, itu orang pahalanya jadi 27 pahalanya. Lantaran dia dapat 27 gara-gara kita, pasti kita pun dapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat konsepnya mandalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menyebabkan orang lain dapat pahala, insya Allah orang tersebut juga dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, jadi ini fikih nemenin orang sholat. Ini dalilnya saya sampaikan. Saya bacakan ya. Anna rajulan jaa wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah terjadi ada sahabat datang ke masjid sementara jamaah dan Rasulullah udah sholat. Ya, dia datang sendirian. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Man yatasaddaq ala haza?" Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang berkenan nemenin itu orang sholat? Sedekah sholat namanya. Ya, faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka berdirilah salah satu di antara sahabat yang udah sholat tadi untuk nemenin sahabat yang sholat sendirian agar sholatnya berjamaah. Ya, ini dalam riwayat lain sahabat tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang diamanahkan menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang mau jadi relawan nemenin sholat, silahkan diperbolehkan. Ya, yang nemenin sendiri aja. Ya, jangan kita semuanya nemenin dia. Ya, kalau kita semua nemenin dia, selesai sholat
ada lagi yang datang, nemenin lagi kita semua. Ya, udah 2 orang, datang lagi 1 lagi, kelar-kelar sholatnya. Ya, jadi cukup siapa yang mau nemenin, punya waktu luang, tenaga lebih, silahkan, insya Allah ada pahalanya. Dan itu boleh, informasi hadisnya barusan kita sampaikan, insya Allah Ta'ala. Baik, ya, 5 menit lagi, setengah 6. Seperti biasa nanti kita berikan ruang diskusi bagi jamaah kita yang mungkin mau bertanya. Baik. Jawaz intiqalul imamu ma'muman. Ya. Ini hadisnya panjang ya, ceritanya ini saya nggak bacakan seluruhnya. Ya, inti kesimpulannya adalah bolehnya seseorang itu merubah niat. Baik imam merubah niat jadi makmum, atau makmum merubah niat jadi imam. Itu boleh. Ya, seperti misalnya dalam kondisi di rakaat kedua imamnya batal. Siapa yang gantiin? Makmum. Saat dia gantiin, maka dia harus merubah niat. Kan tadi dia sholat niatnya jadi makmum. Pada saat dia menggantikan imam, maka dia merubah niat dari makmum menjadi imam. Ya, jadi boleh merubah niat. Ya, nanti dikiaskan dengan kasus-kasus lain yang beda-beda. Ya, rekan-rekan lagi sholat sendirian. Di rakaat ketiga, sholatnya sholat asar, ada jamaah yang baru datang. Dia nemplok sholat bareng kita. Maka dalam kondisi itu kita merubah niat yang tadinya sholat sendirian menjadi imaman. Ya, jadi sholatnya tidak perlu dibatalkan, lanjutkan, teruskan. Yang dicukupkan itu hanya merubah niatnya saja. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya tidak saya bacakan karena terlalu panjang, khawatir ya waktunya nanti tidak keburu untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Prinsipnya boleh kita merubah niat, baik imam jadi makmum ataupun makmum jadi imam. Ya, termasuk makmum-makmum yang tadinya niatnya jadi makmum. Kita sholat jadi makmum, cuman terlambat. Ya, imamnya salam, karena kita kurang rokaat, kan mau tidak mau kita harus berdiri menyempurnakan rokaat yang kurang. Ya, saat kita menyempurnakan sholat, ada jemaah yang baru datang menunjuk kita sebagai imam, maka kita boleh merubah niat. Sebab tadi kita niat sholatnya jadi makmum. Ya, urusan makmum kita udah selesai karena imamnya udah salam. Ada jamaah yang baru datang nunjuk kita jadi imam, maka kita merubah niat menjadi imam. Itu boleh. Ya, jangan nanti ya karena kita udah niat kadang jadi makmum, ada jamaah yang ikut, ya dicolek-colek pundaknya, nggak mau gitu. Ya, seperti yang sudah pernah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sholat berjamaah itu tidak ada istilah nggak mau. Ya, rekan-rekan kalau ditunjuk jadi imam, nggak ada istilah nggak sholat sendirian. Ada makmum pengen ngikut kita jadi imam, mau nggak mau kita harus jadi imam. Ya, jangan ditempel ke kanan, kita geser ke kanan. Akhirnya makmumnya nempel lagi ke kanan, kita geser lagi ke kanan. Karena nggak mau sholat berjamaah, ini tidak diperkenankan. Ya, karena berjamaah prinsipnya pahalanya lebih dilipat gandakan. Baik. Kemudian
Ya, ini ada hadis riwayat Abu Daud. Ya, mohon maaf ini redaksi Arabnya belum saya copy paste ya. Langsung terjemahannya ya, miftahus shalah at-tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci dan dimulai dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam. Ya. Maka masbuk yaitu pada saat takbir baru dia ikuti imamnya. Ya, ini ada informasi yang terkait dengan hadis yang termuat dalam kitab Shahihul Jami' As-Shaghir. Ya. Kalau kita masbuk, kita harus segera merapat ke barisan dan mengikuti posisi imam yang kita dapatkan. Ya, kita baru datang, imamnya udah diri, ya udah kita langsung takbir, makmuman, Allahu Akbar, diri bareng imam. Kita datang, imamnya lagi ruku, ya sudah, kita baris takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian kita ruku. Kita masuk, imamnya lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa yang kita lakukan? Langsung baris takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kemudian sami Allahu liman hamidah. Kita masuk, imamnya lagi sujud. Apa yang kita lakukan? Langsung baris takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian mendapati salat berjamaah sedangkan imam berada dalam sebuah keadaan, hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, ini sekaligus koreksi. Terkadang ya, ini kan kebanyakan kita, kebanyakan masyarakat, kalau kita masbuk datang ke masjid, imamnya lagi sujud, kita ngapain? Ya tungguin aja, tadi gua imam diri gitu ya. Ya ngapain gue ikut sujud? Nggak dihitung 1 rakaat kan begitu ya. Iya, ditungguin imamnya diri. Ya udah ditungguin, nggak taunya imamnya nggak diri, imamnya di rakaat terakhir. Tahiyat akhir. Ya. Ya maka secara sunnah, ini kita bicara sunnah, bicara etika adabnya. Ya, kita udah terlambat, jangan nungguin tambah terlambat. Kita ini udah masbuk, udah terlambat. Harusnya takbiratul ihram pertama kita sudah berada di belakang imam. Ya, karena kita masbuk, kita dapati imam sudah sujud. Maka sunnahnya segera kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian kita nyusul sujud ngikutin gerakannya imam. Imam bangun dari sujud, kita bangun, Allahu Akbar. Imam sujud lagi, kita sujud lagi. Imam bangun ke rakaat yang selanjutnya, kita ngikut rakaat yang selanjutnya. Hanya saja yang kita lakukan tadi, sujud, duduk di antara sujud, tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Hitungan 1 rakaatnya itu berlaku kalau kita dihitung dari berdiri, membaca Fatihah, dan itu adalah rakaat yang sempurna. Ya, ini hadis nomor 261. Mudah-mudahan juga bisa menjadi perhatian bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini informasinya juga cukup panjang. Ya, saya khawatir nanti waktunya tidak cukup. Kita berikan dulu kesempatan buat jamaah kita. Mungkin ada hal-hal yang mau dikonfirmasi ulang atau yang mau didiskusikan terkait dengan tema sholat berjamaah yang sedang kita bahas dari pertemuan 2 bulan yang lalu sampai dengan hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Dr. Haji Rahmawan Oktavian LCA yang sudah menyampaikan materi tentang adab dan etika sholat berjamaah bagian ketiga. Jadi ini sangat penting sekali ya buat kita ketahui, karena setiap hari kita sholat minimal 5 kali. Itu udah yang wajibnya, belum yang sunatnya. Dan biasa kita berjamaah di sini, yang ada yang masbuk juga, ada yang sendirian juga. Insyaallah materi ini sangat berguna bagi kita semua. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan izin bertanya. Masya Allah, Ustaz Tariq, ahlan. Ada 3 pertanyaan. Masya Allah. Semuanya posisinya sebagai makmum. Yang pertama, saya kan terbiasa membaca doa iftitah tepat setelah takbiratul ihram. Sampai suatu waktu masbuk nih Ustaz. Kemudian setelah baca iftitah, imam langsung ruku. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saya tetap dapat rakaat tersebut meskipun tidak membaca Al-Fatihah, padahal saya punya waktu untuk membaca surah Al-Fatihah seandainya nggak baca doa iftitah tadi. Lanjut yang kedua Ustaz. Apa hukum memperpanjang sujud padahal imam sudah tahiyat, atau memperpanjang tahiyat padahal imam sudah salam? Yang ketiga, ketika takbiratul ihram posisi masbuk, sedangkan katakan imamnya lagi sujud, takbiratul ihram ini apakah sedekap dulu atau hanya mengangkat tangan langsung ke posisi ruku atau sujudnya imam? Ya, syukur. Baik, terima kasih. Izin mungkin saya jawab dulu. Ini pertanyaan dari Ustadz Thorik yang sepertinya beliau ingin jawabannya itu diketahui oleh jamaah sekalian agar nanti tidak keliru paham dalam memahami sholat berjamaah. Yang pertama mengenai tentang batasan terhitung rakaat bersama imam. Ya, ya. Jadi batasannya itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadisnya, man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Yang penting si makmum itu bisa ruku bareng imam. Ya, kalau makmum dapat ruku bareng imam, dia dapat rakaat sempurna. Meskipun si makmum belum baca surat Al-Fatihah. Ini yang tadi kita bilang rakaat bonus. Ya, rakaat bonus bagi jamaah yang masbuk. Ya. Syaratnya tadi yang terpenting dipastikan kita ruku bareng imam. Ya, makanya ini sebenarnya di paragraf pertama dijelaskan. Ya, karena ditanyakan mungkin kita bacakan. Man adrakal imam kabbara takbiratal ihram qa'iman wa dakhala ma'ahu 'alal hal allati huwa 'alaiha wa la ya'tamid bi rak'ah hatta yudrik ruku'aha sawa'un adraka ruku' bi tamamihi ma'al imam awin hana fa wasalat yadahu ila rukbatayhi qabla raf'il imam. Ya. Ya, saya terjemahkan ya. Ya, bagi siapa saja di antara makmum yang mendapati imam, segera dia masuk bersama imam apapun kondisi imamnya. Imam lagi ruku, kita ruku, imam lagi i'tidal, kita i'tidal, imam lagi sujud, kita lagi sujud, imam lagi duduk tasyahud akhir, tasyahud awal, kita langsung duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Apapun kondisi imam. Hanya saja kebersamaan kita bersama imam itu tidak terhitung satu rakaat, kecuali kalau kita dapat ruku bersama imam. Ya, jadi kalau kita dapat ruku bersama imam itu dihitung rakaat. Ya, kalau kita dapatnya cuma i'tidal nggak dihitung rakaat. Dapatnya cuma sujud nggak dihitung rakaat. Tapi kalau kita dapat ruku bersama imam, maka kita dapat satu rakaat.
Ya, artinya ya nanti tinggal dihitung. Kalau imamnya salam, kita bisa ngikut salam. Ya. Bitamamihi ma'al imam awin hana. Baik kita rukuknya sempurna bareng imam ataupun dapat rukuk sebagian. Maksudnya rukuknya sempurna, imamnya masih diri. Ya, imamnya masih diri. Dia lagi baca kulhu. Allahu somad, lam yalid walam yulad. Ya, ya kita baru datang. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Kan habis itu imamnya ruku. Kemudian kita ruku. Ini namanya dapat ruku sempurna bersama imam, maka kita dapat rakaat sempurna. Awin hana fa wasalat yadahu ila rukbatayhi qabla raf'il imam. Atau kita dapat ruku bersama imam tadi enggak sempurna, enggak dari awal. Cuman imamnya belum bangun dari ruku. Ya, kalau tadi imamnya masih diri, kita diri, imam ruku, kita ruku, kan sempurna rukunya. Ini enggak, kita datang, imamnya udah ruku. Maka kalau kita sudah takbir, lalu kemudian kita ruku, berarti kita ruku bareng imam, meskipun rukunya enggak dari awal. Ini juga terhitung rakaat yang sempurna. Yang penting qabla raf'il imam, pastikan imamnya belum keburu sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau kita datang imamnya lagi ruku, kita baru takbiratul ihram Allahu akbar, imamnya udah keburu sami Allahu liman hamidah. Ngejar nggak nih? Nggak kekejar, sebab imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka tidak terhitung sebagai rakaat yang sempurna. Ya, ini jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi yang terhitung rakaat sempurna itu pada saat kita dapat rukuk bersama imam. Baik rukuknya sadari awal sempurna, ataupun rukuknya tidak sempurna tapi imamnya belum keburu ngangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka ngikutnya kita kepada imam tidak terhitung sebagai satu rakaat yang sempurna. Nanti imamnya salam, kita tambah rakaat yang kurang. Ya, mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Urusan Fatihahnya dapat bonus. Ya, apalagi nanti urusan Fatihah ini kan ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, pada saat sholat jahar, apakah makmum wajib baca Fatihah mandiri atau cukup di cover, include dengan bacaan Fatihah yang sudah dibaca oleh imam. Itu pembahasannya sudah pernah kita sampaikan. Yang mana idealnya memang kalau kita bisa baca Fatihah silahkan kita baca. Kalaupun tidak, insya Allah sudah tercover dengan bacaannya imam. Apalagi waktunya nggak tersedia, imamnya sudah keburu ruku, maka bacaan Fatihah kita gugur, terhitung bonus. Begitulah keistimewaan sholat berjamaah yang Allah berikan kepada siapa saja yang melaksanakannya, insya Allah ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya loncat yang ketiga dulu karena ini ada kaitannya. Saat kita ngikut imam, imamnya lagi sujud, kita baru masuk, kita takbir Allahu Akbar langsung sujud, apa takbiratul ihram dulu baru kemudian kita takbir untuk sujud? Ya, kan begitu pertanyaannya. Maka berlaku hadis yang tadi disebutkan terjemahannya di awal, bahwa sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Masih ingat?
bab rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram selain niat. Ya, takbiratul ihram itu rukun sholat pertanda sholat kita dimulai. Ya, takbiratul ihram itu yang mana? Takbiratul ihram yang mana? Ya, ada jemaah karena kalau ditanya takbiratul ihram yang begini, Allahu Akbar. Bukan yang begini. Kalau yang begini namanya mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ini sunnah. Mau diangkat mau enggak, ya enggak apa-apa. Diangkat dapat pahala, enggak diangkat pun ya sah sholatnya. Ya, makanya orang sholat ada yang enggak angkat tangan, Allahu Akbar, sah. Yang penting dia ucapin takbiratul ihram. Ini yang rukun sholat. Ya, ketimbang tangannya diangkat, mulutnya nggak ngomong Allahu Akbar. Ya, ini nggak sah. Kenapa? Rukunnya nggak dikerjain, sunnahnya malah dilaksanain. Ya, jadi kembali ditegaskan makna dari takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali kita ucapkan pertanda sholat kita sudah dimulai. Allahu Akbar. Ya, karena kita baru datang, maka kita harus genapkan rukun-rukun sholat itu. Ya, itu pun harus disertai dengan niat. Ya, jangan imam lagi sujud main ujuk-ujuk kita sujud, nggak sah. Kenapa? Sholat itu ada rukunnya, harus dipenuhi rukunnya. Apa rukunnya? Rukun niat. Apalagi rukunnya? Rukun takbiratul ihram. Jadi sebelum kita ngikut imam, kita harus penuhi dulu rukunnya, rukun takbiratul ihram dan rukun niat. Kita takbir niat, saya niat sholat. Sholatnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi makmum lillahi ta'ala, kita takbiratul ihram untuk menjalankan rukun yang selanjutnya, Allahu Akbar. Baru setelah itu nyusul di mana ada imam. Imamnya lagi ngapain? Lagi sujud. Ya sudah, kita sujud. Allahu Akbar. Imamnya lagi ngapain? Lagi duduk di antara dua sujud. Ya sudah, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Dan setiap perpindahan gerakan itu dianjurkan untuk juga mengucapkan takbir. Namanya takbiratul intiqal. Ya, masih ingat materinya? Takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, pertanda sholat kita dimulai. Takbiratul intiqal, takbir selain itu, namanya takbiratul intiqal. Kita dari ruku, dari diri pengen ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intiqal. Kita dari i'tidal pengen sujud, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Dari sujud pengen duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intiqal. Dari duduk pengen diri, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intiqal. Takbir pindah gigi. Ya, istilah Hondanya nama begitu ya. Ya, kalau takbiratul ihram starternya gitu ya. Ya, jadi starter dulu mobilnya baru pindah gigi. Yang mudah-mudahan lebih bisa dipahami insya Allah. Sehingga kalau kita pengen sholat, starter dulu takbiratul ihramnya Allahu Akbar, baru kemudian pindah gigi. Di mana imam giginya? Gigi satu, gigi dua. Lagi sujud apalagi duduk, segera kita takbiratul intiqal, Allahu Akbar, ngikut posisinya imam. Mudah-mudahan jawaban yang ketiga ini juga bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang kedua. Iya, kayaknya habis waktunya ya Ustaz Torik semua. Iya, pertanyaan yang kedua, hukumnya memperpanjang sujud. Ya, hukumnya memperpanjang sujud dianjurkan. Dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunu bihil abdu li rabbih wa huwa sajid.
Posisi di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya itu pada saat dia dalam keadaan sujud. Ya, makanya kalau kita sujud, banyak-banyaklah minta sama Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Insya Allah doa yang kita panjatkan saat sujud ini lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sujud, banyak yang kita minta tuh ya. Apa tuh? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, makanya dalam bab fikih doa, ya, tempat saat kita sujud itu doanya mustajab. Maka dianjurkan kita untuk memperpanjang sujud. Sunnah hukumnya memperpanjang sujud di dalam sholat. Ya, silahkan rekan-rekan, ya, kalau punya hajat, punya keinginan ingin cepat dikabul, sholat sujudnya yang lama, minta saat sujud mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ingat, ini berlaku kalau kita sholat sendirian. Ya, ini jangan salah kaprah. Ya, sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, ya, maka sujudnya jangan panjang-panjang, baik jadi imam maupun jadi makmum. Jadi imam sujud 10 menit gak bangun-bangun, itu jemaah yang lagi sakit perut ya keburu batal. Ya, apalagi di kampung-kampung banyak nenek-nenek sholat berjamaah, kakek-kakek, kalau sujudnya kelamaan jomplang itu dia. Ya, jangan kelamaan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Imam nggak boleh sujud lama-lama. Apalagi kalau kita jadi makmum, lebih nggak boleh lagi. Sebab durasi sujudnya makmum harus berdasarkan komandonya imam. Kalau imam sujudnya 1 menit, ya makmum 1 menit waktunya. Imam sujudnya 2 menit, ya makmum 2 menit. Kalau imam sudah kasih aba-aba, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh makmum? Segera bangun dari sujud. Ya, jangan ada makmum, imamnya sudah tahiyat akhir, Allahu Akbar, masih sujud ya. Ada nggak yang begitu tuh? Iya, masih sujud. Ya, ini posisi mustajab doa. Ya. Imamnya mau salam masih sujud. Imamnya udah salam masih aja sujud ya. Ya, jangan-jangan ketiduran itu jemaah. Ya, maka ini salah kaprah. Salah kaprah dalam memahami konteks hadisnya. Betul, memperpanjang sujud itu sunnah. Tapi pada posisi kita tidak sholat berjamaah. Kita sholat subuh silakan. Maksudnya sholat subuh di rumah misalnya, atau sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah, silakan. Mau sujud 1 jam, 2 jam, sholat dari jam 12 sampai subuh nggak bangun-bangun, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Tapi kalau sholat berjamaah, imam harus memperhatikan kondisi makmum dan makmum harus mematuhi imam. Kalau imam sudah bangun dari sujud, tidak boleh ada makmum yang masih sujud, segera bangun. Sebab kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Aku itu dijadikan imam biar kalian patuh terhadap komandoku. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah takbir semua harus sudah takbir. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku semua harus segera ruku. Walaupun Fatihahnya belum selesai. Selesai gak selesai, kumpulin. Fa iza rafa'a fa'talilu, kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, jangan ada makmum yang masih ruku, segera bangun. Fa iza sajada fasjudu, kalau imam udah sujud, semuanya harus sujud. Fa iza rafa'a fajlisu, kalau imam sudah duduk di antara 2 sujud, semuanya harus bangun dari sujudnya. Begitu arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertinya waktu sholat maghrib. Satu lagi, Ustaz. Oh, satu lagi.
Silakan Ustaz Khairul. Terima kasih Ustaz. Izin tanya terkait makmum tidak boleh mendahului imam tadi Ustaz. Saya pernah sholat diimamin oleh orang tua gitu Ustaz ya. Pada saat dia baca takbir dari sujud itu, ya posisinya baca takbirnya pas sujud gitu. Jadi kita sebagai imam sudah keburu bangun duluan gitu. Kita melihat imam masih sujud, masih posisi sujud. Nah itu sholat kita sah banget. Terus yang kedua tadi yang posisi imam makmum masbuk pada orang kan sebelah abdulnya kan sebelah kanan. Nah, tapi posisi orang yang kita jadi ini imam dari itu di pinggir tembok. Imamnya tidak mengerti bahwa ada yang makmum harus geser gitu supaya dia tidak sebelah kanannya. Nah, itu kita lanjut sholat berjamaah apa sholat sendiri? Baik, terima kasih atas dua sesi pertanyaannya. Izin saya jawab secara cepat karena sebentar lagi kumandang azan maghrib. Yang pertama, makmum mendahului imam karena imamnya sudah tua. Ya, imamnya Astrea lama, makmumnya PCX 160 gitu ya. Ya, maka memang idealnya komando aba-aba itu kan ada 3 pilihan. Masih ingat materi yang sudah kita sampaikan? Kita saat bergerak dianjurkan untuk mengucapkan takbir. Tadi namanya takbir intikal. Pengen ruku, Allahu Akbar. Pengen bangun, sami Allahu liman hamidah. Pertanyaannya, gerak dulu apa ngucapin dulu? Masih ingat? Allahu Akbar dulu baru ruku, apa ruku dulu baru Allahu Akbar? Apa bareng-bareng? Sambil gerak, sambil ngucap Allahu Akbar. Yang mana? Bareng-bareng. Ya, ini kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan, tiga-tiganya diperbolehkan. Ya, hadisnya sudah pernah kita tampilkan. Nanti kalau mau ditampilkan kembali akan kita tampilkan. Boleh kita takbir dulu baru ruku, Allahu Akbar, ruku. Boleh ruku dulu baru takbir, Allahu Akbar. Boleh bareng-bareng kayak kondangan, sambil gerak sambil ruku, Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Hadisnya sudah pernah kita tampilkan. Hanya saja kalau kita jadi imam, apalagi imamnya sudah gerakannya itu renta, sebaiknya pilih cara yang gerakannya dulu baru komando. Rukuk dulu baru takbir. Rukuk dulu baru Allahu Akbar. Sujud dulu baru Allahu Akbar. Duduk dulu di antara dua sujud baru Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena khawatir tadi apa yang dikhawatirkan. Kalau kita kasih komando duluan, pengen ruku, udah ngucap Allahu Akbar, sementara imamnya aki-aki, ya makmumnya anak muda, ya cepetan dia. Ya, sehingga tidak terjadi imam itu didahului oleh makmum gara-gara ya kasih komando duluan sementara dia belum bergerak. Makanya kan tadi disampaikan dalam hadis, kami memastikan Rasulullah udah sujud baru kemudian kami sujud, sebagaimana sahabat Al-Barra bin Azib yang tadi menceritakan tentang sholat berjamaah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar jangan sampai makmum mendahului imam. Pertanyaannya, boleh nggak mendahului imam? Ya tentu tidak boleh. Ini ancamannya, mendahului imam. Ya, lalu bagaimana sholatnya?
Ya, sholatnya tetap sah. Ya, tapi dia berdosa karena menyelisihi imam. Sah selama, ini khusus dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak melebihi 2 gerakan rukun sholat. Ya, kalau melebihi 2 gerakan rukun sholat, ya tidak sah lagi berjamaahnya. Maksudnya kalau imam sudah ruku, Allahu Akbar, ya misalnya imam masih mau ruku, Allahu Akbar, makmum ini imam ya, ini makmum. Imamnya ruku, makmumnya masih diri. Ya, ini masih sah. Imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya ruku, masih sah. Tapi kalau imamnya udah sujud, selisih 2 rukun, sementara makmumnya masih ruku, maka tidak sah sholat berjamaah si makmum itu, karena selisih 2 rukun sholat, yaitu rukun i'tidal dan rukun sujud. Ya, itu kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan dalam bab rukun sholat. Terakhir, mengenai kanan dan kiri, itu masalah sunnah. Yang kita bahas ini masalah sunnah. Sebenarnya mau kiri mau kanan jamaah, yang penting ada orangnya, sah jamaahnya. Mau di kanan, mau di kiri, mau di depan, mau di belakang, sah. Ya, imamnya di sini, makmumnya di sono, sah. Ya, yang penting imam ruku dia ruku, imam sami Allahu liman hamidah dia sami Allahu liman hamidah, sah. Tapi bicara sunnah, kalau pengen sunnah silakan makmum ngedekat, berdiri di posisi kanannya imam kalau memang cuman sendirian. Ya, maka kalau ada imam sholat di pojokan, susah kita di sebelah kanan. Ya mungkin bukan karena dia nggak tahu, emang sengaja dia nggak mau jadi imam kali ya. Ya jadi sebelum sholat udah pasang strategi, gimana nih biar nggak pada ngikut. Kalau perlu jangan di pojok sono, di pojok paling belakang. Ya, kalau di pojok belakang makmum gimana mengikutnya? Ya nggak bisa dia. Ya, maka itu sekali lagi, ketimbang sholat sendiri, lebih baik kita sholat berjamaah. Ya makanya kalau kita sholat sendirian jangan di pojokan, sholat tengah-tengah. Siapa tahu di tengah-tengah sholat ada jamaah yang mau bergabung. Dan kalau kita sholat ternyata ada orang sholat di pojokan, ya nggak bisa kita ambil posisi kanan, ya sudah di posisi kiri. Ya kalau perlu kita geret aja orangnya, geseran dikit gue mau ngikut di kanan. Ya ini ada dinamika dalam pelaksanaan teknis ibadah sholat. Prinsipnya jalankan sunnah Rasulullah sesuai kemampuan. Kalau tidak, ya karena keterbatasan, karena faktor-faktor tertentu, yang mudah-mudahan tetap diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu salat sudah tiba. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis sebelum saya kembalikan kepada MC. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.